Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab terakhir dari kitab Ulangan, yaitu Ulangan 34. Tuhan Yesus memberkati. Di ayat 1 firman Tuhan berkata, Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga, yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Mereka yang hidupnya bersekutu dengan Tuhan tidak takut mati. Karena kepercayaan mereka kepada Tuhan, mereka dapat menghadapi kematian dengan damai dan sukacita. Seperti Musa, mereka hanya sekilas saja melihat tanah yang dijanjikan. Musa hanya dapat menyaksikan tanah perjanjian itu dari jauh, dari atas gunung Nebo. Sesudah melihat seluruh perbatasan tanah itu, Musa pun mati pada umur 120 tahun, dalam kondisi yang masih kuat dan belum rabun. Ia dikuburkan oleh Tuhan sendiri di suatu lembah di Moab. Hanya Tuhan sendiri yang tahu. Di dalam ayat 5-6. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini.
Musa adalah satu-satunya orang yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Hanya melalui Musa, Tuhan menyatakan kuasa dengan mujizat-mujizatnya yang sangat besar atas orang Mesir dan atas orang Israel. Musa sangat dihormati karena persekutuannya yang intim dengan Tuhan dan pemahamannya akan tabiat dan pribadi Tuhan. Kerinduan utama kita semua umat percaya haruslah mengenal Tuhan dan menikmati persekutuan erat dengannya. Ini merupakan kehormatan dan hak terbesar sebagai anak-anak Tuhan. Bangsa Israel berkabung atas kematian Musa selama 30 hari, biasanya hanya 7 hari. Hal ini membuktikan bahwa Musa adalah seorang nabi Tuhan yang agung yang pernah hidup di Israel. Musa tidak marah kepada Tuhan, apalagi protes karena Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Musa tidak merasa usahanya sia-sia. Terkadang Tuhan memanggil seseorang hanya untuk membuka pelayanan, tetapi tidak dapat melihat atau menikmati hasilnya. Pelayanan itu adalah milik Tuhan dan seturut kehendaknya. Hanya taati saja perintahnya dalam ketaatan agar dapat melakukan pelayanan dengan setia hingga akhir di kehidupan kita. Kesulitan dalam pelayanan memang tanggung jawab kita, tetapi Tuhanlah yang berotoritas akan menyelesaikannya. Persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah janji dan upah terbesar seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.